3, 2, 1. Oke guys, kembali lagi bersama kita di Konsepcraft. Belakangan ini kita agak kurang buat upload video karena keterbatasan dalam editing di komputer kita yang lama itu udah cukup berat. Nah, makanya sekarang saya putuskan untuk rakit komputer yang baru buat editing video-video Konsepcraft. Oke guys, nah sekarang aku udah kedatangan temen aku, Bro Sandi. Nah, dia yang bakal bantu buat rakit komputer ini. Halo semuanya, nama aku Sandi. Ya. Nanti aku yang bakal bantu Bro Wendy untuk rakit komputernya ini semua. Nah, langsung aja ntar spek dan apa aja yang digunakan nanti Bro Sandi yang akan jelasin langsung. Oke guys, jadi untuk speknya sini yang paling pertama dari platformnya dulu ya. Jadi platformnya ini kita pakai platform dari AMD ya. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu kalau AMD dengan Intel untuk performa prosesor sendiri memang sekarang tahun-tahunnya AMD ya. Oke, jadi yang kita pakai di sini setelah saya konsultasi bicara panjang lebar juga dengan Bro Wendy bahwa kebutuhannya untuk video editing, jadi prosesor yang kita pilih, yang saya pilihkan, yang saya rekomendasikan itu yang Ryzen 7 seri 3700X ya. Ini prosesor dengan 8 core, 16 thread ya. Jadi kalau untuk video editing ya ini udah cukup ya, lebih dari cukup ya. Kemudian untuk motherboard sendiri kita pakai dari MSI, ini seri chipset yang B550, ini seri yang Tomahawk. Kenapa kita pakai yang ini? Karena sebenarnya di luar sana kalau untuk motherboard banyak pilihan ya teman-teman, cuma kita pakai yang ini karena alasan untuk future proofnya. Jadi untuk beberapa tahun ke depan lagi atau mungkin Bro Wendy-nya mau upgrade ya, itu masih oke ya. Prosesornya kalau dirasa kurang kuat mau upgrade ke yang lebih tinggi, karena AMD ada yang 12 core, ada yang 16 core ya. Kalau mau pilih yang lebih tinggi, proses motherboard ini mampu karena dia punya VRM yang cukup buat menahan kekuatan dari prosesor ini. Karena prosesor makin banyak core-nya kan dia makin panas ya teman-teman semua ya. Nah kemudian untuk VGA ya, GPU-nya kita pakai dari Nvidia 2060 Super ya. Ini dari Galax ya. Nah ini kalau untuk GPU ini udah cukup ya untuk saat ini ya. Kalau misalnya masih mau di-upgrade juga masih bisa ya, karena akhir tahun ini kan Nvidia baru luncurin aja tuh itu GPU-nya yang seri yang terbaru ya. Jadi kita untuk saat ini kita pakai yang seri 2060 Super dulu karena kemungkinan untuk update ke depannya masih bisa teman-teman ya. Kemudian untuk power supply kita pakai dari Be Quiet, ini yang 600 watt ya. Sebenarnya 600 watt ini udah lebih dari cukup sih, karena kalau untuk keperluan video spek seperti ini ya paling biasanya hanya sekitar 400-an, 300-an watt aja ya. Karena Bro Wendy kan juga tidak dipakai untuk overclocking yang ekstrim ya, jadi hanya untuk pemakaian video editing saja. Jadi 600 watt ini sertifikasinya bronze, jadi ini udah cukup oke ya. Kemudian ini kita pakai dari RAM-nya, kita pakai dari ADATA seri gamingnya yang XPG ya. Ini kecepatannya yang 3000 mHz ya. Kemudian untuk SSD kita pakai dari ADATA juga seri gamingnya XPG. Kemudian untuk storage-nya ini kita pakai SSD sama HDD ya. Kalau SSD ini kita pakai yang model M.2 ya, M.2 NVMe. Ini yang speednya kurang lebih 4 kali lebih tinggi dari SSD yang SATA yang modelnya yang lebih kecil daripada ini. Kan ada satu lagi yang lebih kecil daripada ini ya. Nah kalau yang ini memang HDD ini memang yang speednya yang paling lambat, cuma karena daya tampungnya besar dan dari segi harga juga terjangkau. SSD kalau yang seperti ini, yang model seperti ini, yang M.2 NVMe, kalau yang storage-nya tinggi juga ada, tapi memang harganya lebih tinggi karena teknologi baru ya. Kemudian kalau untuk pilihan case-nya kita pakai case gaming dari Digital Alliance, ini seri N23, dan kemudian kita ini ada tambahan juga kipasnya yang KZ Flex ya.
120 mili, ini 3 piece tambahan ya. Di sini udah ada 3, ini kita tambahan 3 lagi ya, supaya karena ini sekarang zamannya RGB ya. Oke, ini mungkin rundown untuk speknya seperti ini. Kita sekarang langsung cus ke perakitannya teman-teman. Ayo kita lihat sama-sama. Oke guys, kita start dari motherboardnya dulu. Kita bantuin ya. Yes. Oke, ini sekarang kita install prosesornya dulu. Ya, ini kita buka penguncinya. Oke. Kemudian kita pasang coolernya. Kita pasang coolernya. Oke, selesai. Oke, sekarang kita proses install SSD-nya yang form M.2 ya. Ini kalau di dunia IT mereka bilang ini storage ukuran permen karet ya, karena ukurannya emang kayak permen karet. Oke, nah ini ada heatsinknya ya, ini untuk transfer panas dari SSD, nanti akan dialurkan panasnya melalui kepingan ini. Nah, di dalamnya ini udah ada labelnya yang untuk penahan di sini ya. Kita buka dulu. Oke, selanjutnya kita akan instalasi untuk RAM-nya ya. Ini ada 2 modul ya, masing-masing modul di sini ukurannya 8GB, 8GB, totalan 16GB ya. Oke, sekarang kita akan proses instalasi motherboard, CPU yang sudah terinstall dan RAM ke dalam case-nya ya. Kalau khusus motherboard seri ini memang termasuk motherboard premium menengah ke atas ya.
Jadi untuk I/O shieldnya yang di belakang ini sudah pre-install ya. Dibandingkan dengan motherboard yang biasa, ini masih harus kita pasang lagi manual. Kalau ini memang sudah pre-install dari pabrikannya ya. Oke. Oke, jadi kita udah instalasi motherboardnya ke casing ya. Untuk kabel-kabelnya juga udah kita pasang semua. Sekarang kita untuk kipas tambahannya. Ya, ini kipasnya juga satu merek dari Digital Aliens juga ya. Ini bukan video sponsor ya. Oke, jadi kita memang pakai yang satu set semua supaya seragam. Efek RGB-nya juga nanti seragam semua. Oke, kita pasang sekarang. Oke, jadi kita sekarang mau instalasi power supply ya. Ini power supply-nya yang non modular ya. Jadi kabel-kabelnya satu bundle seperti ini. Nah, ini kita udah pisahkan kabel mana yang kita nggak mau pakai dan yang mau kita pakai yang mana udah kita pisahkan. Jadi sekarang kita tinggal masukin aja semuanya. Kita masukin power supply-nya. Mau buka untuk GPU-nya VGA ya. Oke. Ya, ini dua fan ya di sini. Dua fan dan ini memorinya 8 GB. Di sini soketnya bisa untuk display port sama untuk display port dengan HDMI dan DVI. Ini desainnya udah cukup oke ya kalau dilihat ya. Ini kemudian di belakang juga ini ada backplate-nya untuk penahan panasnya ya. Jadi ini udah oke banget ini. Oke, jadi sekarang kita udah install semuanya, kabel-kabelnya juga semua udah. Tinggal yang terakhir yaitu VGA-nya ya, GPU ya. Oke, kita pasang. Oke. Oke, ini kita udah selesai rakit semuanya dari motherboard, prosesor, RAM, kipas tambahan, dan VGA ya. Ini sekarang kita mau testing untuk nyalakan dulu ya, apakah semuanya terakit dengan benar. Oke, kita coba ya. 3, 2, 1. Oke, ya semuanya nyala ya. Prosesornya nyala, motherboardnya juga nyala, kipasnya semua juga nyala semua. Oke, setelah ini kita akan proses install OS, dan nanti kalau sudah lengkap semuanya, kita akan tunjukkan lagi kepada teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, ini isinya udah kita rakit semua ya. Tadi udah lihat juga pas kita peel off-nya ya. Jadi ini juga tadi kita udah install OS-nya,
Udah kita install juga untuk aplikasi pendukung-pendukung lainnya. Kita udah selesai sampai di sini ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton semuanya. Oke teman-teman, di sini udah jadi sekarang. Nah, buat teman-teman yang pengen konsultasi atau mau beli PC, teman-teman bisa langsung ke Bro Sandi. Nah, untuk nomor dan kontaknya nanti saya sisipkan di deskripsi. Oke teman-teman, saya Wendy, Saya Sandi. terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel kita. Dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara like dan share video kita agar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih.